Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan saya Pak Erik. Hari ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan, masa penjajahan, mata pelajaran IPS bagian keempat, tentang kebangkitan nasional. Sebelum kita mulai belajar, agar apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan di setiap detiknya bisa menjadi pahala bagi kita semua, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini yaitu mengetahui tentang kebangkitan nasional. Kita langsung ke materi. Tokoh-tokoh perlawanan terhadap Portugis dan Belanda. Tokoh perlawanan terhadap Portugis yang pertama adalah Sultan Ali Muhayyad Shah pada tahun 1514 sampai 1528, berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Yang kedua, Sultan Alauddin Riayat Shah mulai tahun 1537 sampai 1568, berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Yang ketiga, Sultan Iskandar Muda, mulai tahun 1607 sampai 1636, membangun angkatan perang untuk para pemuda dan melakukan perlawanan kepada Portugis. Selanjutnya, tokoh perlawanan terhadap Belanda. Ada Sultan Hasanuddin dari Makassar, Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ada Patimura dari Maluku, Sisingamangaraja dari Sumatera Utara, Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, dan Silas Papari dari Papua. Penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Yang pertama, perjuangan masih bersifat kedaerahan. Yang kedua, perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Yang ketiga, masih bergantung kepada pemimpin. Maksudnya, jika pemimpin tertangkap, maka perlawanan akan terhenti. Yang keempat, kalah dalam persenjataan. Yang kelima, Belanda menerapkan politik adu domba. Kemudian, 3 masa pergerakan kebangsaan. Yang pertama, kebangkitan nasional. Pada hari Minggu tanggal 20 Mei 1908, Dr. Sutomo beserta kawan-kawan mendirikan Budi Utomo, yang berarti usaha mulia. Berdirinya organisasi Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Dan yang kedua, masa awal radikal pada tahun 1928 sampai 1927. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa radikal. Karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini masih bersifat radikal atau keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mereka menggunakan azas non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama. Organisasi-organisasi yang bersifat radikal adalah Perhimpunan Indonesia PI, Perwakilan Komunis Indonesia PKI, Nahdlatul Ulama NU, dan Partai Nasional Indonesia PNI. Yang ketiga, masa moderat tahun 1930. Sejak tahun 1930, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik kooperatif, yaitu bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Organisasi-organisasi yang berhaluan moderat antara lain Partindo 1930, PNI Baru, Partai Indonesia Raya Parindra, Gerakan Rakyat Indonesia Gerindo, dan Gabungan Politik Indonesia GAPI. Peristiwa Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda 1 berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926. Diikuti oleh semua organisasi pemuda dan belum dapat menghasilkan keputusan yang mewujudkan persatuan seluruh pemuda. Kongres Pemuda Indonesia II berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober. Pada malam penutupan tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda Indonesia II mengambil keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang kedua, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Dan yang ketiga, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia
Indonesia Muda dan diikratkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Berikutnya, dampak peristiwa Sumpah Pemuda. Sejak peristiwa Sumpah Pemuda 1928 timbul kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan. Peristiwa Sumpah Pemuda juga berpengaruh sangat besar bagi organisasi pergerakan dan menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa. Selanjutnya, Kongres Perempuan Indonesia. Kongres Perempuan yang pertama pada tanggal 22 Agustus 1928 di Yogyakarta, diikuti oleh berbagai wakil organisasi wanita diantaranya Nyonya Sukamto, Nyonya Ki Hajar Dewantara, dan Nona Suyatin. Kongres ini berhasil membentuk Perserikatan Perempuan Indonesia atau PPI. Kongres itu juga berhasil merumuskan tujuan mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan wanita Indonesia serta mengadakan gabungan atau perikatan di antara perkumpulan wanita. Tanggal 20-24 Juli 1935 diadakan Kongres Perempuan Indonesia II di Jakarta dipimpin oleh Nyonya Sri Mangun Sarkoro. Kongres tersebut membahas masalah perburuan perempuan, pemberantasan buta huruf, dan perkawinan. Kongres Perempuan ketiga berlangsung di Bandung tanggal 23-28 Juli 1938 dipimpin oleh Nyonya Emma Puradireja, membicarakan hak pilih dan dipilih bagi wanita di Badan Perwakilan. Dalam kongres tersebut disetujui RUU tentang perkawinan modern yang disusun oleh Nyonya Maria Ulfa dan disepakati tanggal lahir PPI 22 Desember sebagai Hari Ibu. Dan kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah antara lain perjuangan masih bersifat kedaerahan, masih bergantung kepada pemimpin, kalah dalam persenjataan, dan Belanda menerapkan politik adu domba. Peristiwa Sumpah Pemuda berpengaruh sangat besar bagi organisasi pergerakan dan menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.